Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windari Parahmawati dengan NPM 19011183031 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk selanjutnya, penelitian ini didasari oleh beberapa fenomena. Yang pertama yaitu dilihat dari tingkat akuntabilitas Pemda yang masih rendah. Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Asman Abnur mengatakan bahwasannya masih rendahnya tingkat akuntabilitas Kabupaten Tasikmalaya yang terjadi akibat beberapa hal, diantaranya satu, tujuan atau sasaran tidak berorientasi pada hasil, kemudian ukuran keberhasilan tidak jelas dan tidak terukur, kemudian program kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, kemudian rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. Untuk fenomena yang kedua yaitu dilihat dari riset akuntansi keuangan yang masih jarang. Wakil Menteri Keuangan Wamenke Mardiasmo mengatakan bahwasannya riset mengenai akuntansi keuangan negara atau sektor publik masih jarang dilakukan di Indonesia. Dengan itu, ia mendorong berbagai pihak untuk menegakkan riset mengenai sektor akuntansi publik sekaligus dengan dana dan remunerasi dari riset itu. Karena akuntansi semakin penting bagi sektor privat maupun sektor publik. Untuk selanjutnya, yaitu ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Untuk kerangka pemikiran, yaitu hak satu, terdapat pengaruh antara akuntansi sektor publik dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang selanjutnya, yaitu ada tabel operasional variabel, yaitu terlampir. Untuk selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Untuk metode yang pertama yaitu ada objek penelitian, yaitu akuntansi sektor publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan metode kuantitatif dan metode verifikatif. Kemudian untuk sumber pengumpulan data yaitu data primer, untuk teknik pengumpulan datanya yaitu kuesioner. Yang ketiga yaitu ada populasi. Populasi untuk penelitian ini yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dan untuk sampelnya yaitu bagian keuangan dan bagian perencanaan SKPD Kabupaten Tasikmalaya. Yang keempat yaitu ada pengujian instrumen penelitian yang menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kelima yaitu ada rancangan pengujian hipotesis. Di sini peneliti menggunakan yang pertama metode MSI atau uji MSI. Yang kedua yaitu uji normalitas. Yang ketiga ada analisis regresi sederhana. Kemudian yang keempat ada uji parsial atau uji T. Kemudian yang kelima ada uji koefisien determinasi. Untuk selanjutnya yaitu ada uji validitas. Untuk uji validitas pada penerapan akuntansi sektor publik, bahwasannya memiliki nilai R hitung yang melebihi nilai R tabel yaitu 0,334, yang artinya bahwasannya seluruh pernyataan dinyatakan valid atau tepat sasaran. Untuk selanjutnya yaitu uji validitas mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari tabel di atas menunjukkan bahwasannya nilai R hitung memiliki nilai lebih dari nilai R tabel yaitu 0,334 yang merupakan valid dan tepat sasaran. Untuk selanjutnya yaitu ada uji reliabilitas. Uji ini menunjukkan bahwasannya dari tabel di atas, dari Colbranch Alpha untuk seluruh variabel independen dan variabel dependen adalah 0,862, di mana nilai tersebut sudah melebihi syarat yaitu 0,60. Maka dapat dikatakan bahwa masing-masing variabel dinyatakan reliable. Untuk selanjutnya yaitu ada uji normalitas. Dari gambar di atas menunjukkan untuk kedua variabel yang digunakan bersifat normal, karena titik dari kedua variabel di atas menyebar di sekitar garis diagonal, serta mengikuti garis diagonal pada diagram PV-plot. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis regresi sederhana. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan adalah 0,00 yang tidak lebih besar dari nilai 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian dari variabel di atas, bahwasannya nilai T adalah 5,149 yang lebih besar daripada nilai T tabel yaitu 2,035, sehingga disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk selanjutnya ada uji parsial atau uji T. Dari data di atas menunjukkan bahwasannya hasil dari uji parsial T yaitu penerapan akuntansi sektor publik memiliki nilai 0,00 yang tidak lebih besar daripada tingkat signifikan yaitu 0,05. Maka dari itu dinyatakan bahwa variabel independen yaitu akuntansi sektor publik berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Untuk selanjutnya di sini ada uji koefisien determinasi. Dari tabel di atas menunjukkan bahwasannya nilai koefisien determinasi variabel independen yaitu 0,445 atau 44,5%, yang artinya penerapan akuntansi sektor publik yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dapat dipengaruhi oleh akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan tingkat pengaruh sebesar 44,5 dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk kesimpulannya, yaitu penerapan akuntansi sektor publik ini berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya yang dilihat dari tanggapan para responden dengan kriteria sangat setuju. Artinya, penerapan akuntansi sektor publik ini berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya, yang menunjukkan semakin diterapkannya akuntansi sektor publik, maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya. Nah, untuk sarannya, yang pertama yaitu sebaiknya penerapan akuntansi sektor publik ini dapat meningkatkan kinerja karyawan di SKPD Kabupaten Tasikmalaya dalam menyusun laporan keuangan agar mudah memahami semua praktik akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Kemudian untuk saran yang kedua yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka diperlukan evaluasi kinerja yang memberikan feedback dalam pelaksanaan kegiatan serta terciptanya good governance untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang menghasilkan informasi sebagai pengambilan keputusan sesuai dengan tujuan pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya. Untuk saran yang ketiga, yaitu peneliti ini dapat menjadi contoh atau referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan saran yang terakhir yaitu untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel penelitian agar memperoleh variasi baik yang menghasilkan pengaruh terhadap penerapan akuntansi sektor publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.